Oza Rangkuti diuji ngaji sama Mama Aisyah nih. Gimana kelakuan dia pertama kali ketemu orang tua kamu? Nah itu agak grogi tuh bang. Oh, grogi. Agak grogi gitu. Kenapa dia? Ini lumayan, karena mamaku tuh lumayan apa ya bilangnya, tegas gitu loh. Mama Batak nggak? Nggak mama Batak, Islami banget gitu loh Bang Rani. Islami banget, dan mama tuh selalu punya penilaian sendiri soal cowok-cowok. Jadi memang penilaian itu selalu sama, Al-Baqarah hafal atau enggak. Tapi 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 doang, tergantung ngetesnya gimana. Cara ngetesnya? Iya, bawa kertas gitu. Jadi pas Oza nyampe, udah selesai ngobrol-ngobrol, udah biarin mama ngobrol dulu nih sama Oza sendiri tuh, gitu. Pokoknya Bro, tegang bro. di special show gue panjang tuh gue bahas itu bang. Iya. Bahas itu ya? Gue bahas itu, tapi pokoknya intinya dia misalnya dia kayak nanya gitu kayak kamu minum alkohol nggak gitu, terus kayak kamu pernah bandelnya apa aja gitu. Tapi dia ngobrol sambil Bandelnya apa aja? maksudnya dia nanya kayak apakah kamu pernah ini enggak, sambil kita ngobrol dia ada kertas dan pulpen untuk jadi dikasih skor. dicatat sama dia. Kasih skor. Dicatat. Gini. Terus. Wih, Akhirnya ini tapi juga ya, serius banget ya. serius Ini banget. pertemuan pertama nih berarti. Pertama langsung begitu. Pertama. Sudah Langsung pacaran begitu. belum? Udah. Anjir tegang banget bro. Tapi untungnya lolos lah ya, bisa dikatakan lah ya gitu. Hampir ya. nggak lolos yang lanjutkan ayat setelah tante Iya, baca Alif Lam Mim. Gimana tuh gue nggak ngerti. Nih, Jadi lu dateng. itu tadi yang pakai lu udah tahu ini tes udah tahu. Belum, gue pikir standar kuliah di mana, kerja apa, gue pikir gitu nggak kan. tahu dia ngeluarin kertas. Kertas dan pulpen, set, udah tuh, itu baru kayak tahap 1 ibaratnya. Nah pas itu selesai, ternyata masih ada uji hafalan surat-surat pendek dalam. Nah itu gimana cara dia masuk ke segmen itu? Kayak oke ini udah selesai yang pertama. Dia taruh kita masuk kertasnya. segmen 2. Oke lanjutkan omongan tante, langsung gitu aja. Langsung gitu aja? Lanjutkan ayat yang Lanjutkan tante. ayat ini, Alif Lam Mim, terus dia bacain Al-Baqarah kan. Terus gue kayak, wah saya boleh WhatsApp Habib Jafar dulu gak nih? Awalnya gue tanya gitu. Enggak, gue nego surat lain bang. Gue tuh kayak, aduh tante kalau yang ini aku agak kurang hafal nih, boleh yang lain gak suratnya? Aliklas terlalu gampang lah. Gak mau juga. Alam Nashr waktu itu akhirnya, dan alhamdulillah gue masih hafal lah. Gitu. Tapi kayaknya Al-Baqarah waktu itu masih hafal sampai ayat ketiga kan. Al-Baqarah sampai ayat kesekian ya. Ayat keempat, mama kan minta ayat ke-10 bang. Al-Baqarah kan panjang kan. Panjang. Iya. Gitu. Oke, dan itu lolos tuh. Lolos begitu di surat kedua lolos akhirnya. Akhirnya lolos itu. Kalau nggak lolos apa yang terjadi? Disuruh putus. Benar, misalkan dua-duanya nggak hafal tuh pada hari itu. Kayaknya disuruh belajar ngaji aja. Oh, tetap boleh. Tetap boleh. Tapi ada remedial. Buat Harus- ditanya lagi. Kayak gitu. Karena waktu itu omongannya udah kayaknya ini agak serius deh mah gitu. Jadi mungkin mama bener-bener ya udah gitu. Beberapa mantan aku ada yang dapat tes yang ujian sama. tes yang sama, persis sama. Persis Ada yang banget. gugur di Al-Baqarah. Enggak, alhamdulillah lancar aja sih. Oh. Semua lolos berarti tes itu. Iya, lumayan. Ini Squid Game episode berapa sih? Serius banget anjir. Iya kayak gitu, nggak tahu ya namanya juga Orang mama tua kan. ya, orang Iya tua. ada aja kan. Bokap gimana Oh bokap? enggak, apa-apa aku mah santai banget. Bokap Santai. lebih ke santai ke arah cuek ya. Iya, Kayak Hafal lagu Batak ini enggak? Enggak digituin. Enggak. Dia kayak ya udah ngelos aja gitu. Kayaknya dia juga nggak ngerti kerjaan gua apa. Gue pikir Iya. kayaknya nggak ngerti Al-Baqarah. bukan. Dia ngerti tentunya. Ngerti. Panji gak suka sama tukang Cina. rumah lu nih rusak-rusak, manggil tukang nggak? Manggil tukang. Bukannya mahal katanya, kalau bukan apa-apa dikerjain sendiri. Iya. Tergantung. Jadi kalau urusannya sama rumah yang bukan salah gue pasti telepon landlord. Oh yang punya rumahnya. Iya, pipa lu bocor, airnya mati. Oh ya. Gue panggil deh tuh. Nah permasalahannya yang punya rumah orang Cina. Tukangnya tukang Cina. Oke. Tukang Cina yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi belang-blong nih gue nih. Satu hari ada satu kali. Jadi pipa ini kan heater di rumah kan tuh kan pipa besi tapi ditutup sama plat. Tapi pipanya dihajar sama air panas. Iya. Sehingga panasnya ke ruangan gitu. Oke. Terus bocor pipanya. Oke. Manggil tukang kan, dia ngeliat itu, dia turun ke bawah, dia naik ke sini, tiba-tiba ada bunyi tias gitu kenceng banget. Terus smoke alarmnya nyala, panik dong gua. Anjing nih, kayaknya kebakaran atau apa. Terus dia turun, terus dia, why kata dia. Why what? Why this? Lu gak tahu kata gua. Lu yang tukang kenapa lu nanya sama gua? No, why? Gak tahu, I don't know, you did something to it. Terus dia nelpon bapak-bapak Cina, kayak temennya dia gitu. Terus dia video call,
Gue kan di belakangnya si tukang Cina nih. Gue bisa ngelihat ada bapak-bapak Cina lagi gini. jadi kamera itu diarahin ke pipa pocong. Iya. Mukanya kan ngadep sini kan. Terus terus dia pakai kaos singlet aja gitu. Terus ketawa-ketawa. Kata gue, anjing bener ya goblok. Gue ngeliatin orang, ada di vlog gue ngeliatin orang Cina ngobrol sama tukang Cina tuh. Diskusi, ini kenapa ya? Mana tahu gue gitu kayaknya dia. Aku juga kagak ngerti gitu. Sampai akhirnya dibenerin sama dia, terus dia pulang setelah 2 jam, akhirnya dibenerin, dia pulang, masih bocor lagi. Itu ribet banget lah. Gue bilang sama landlord gue, bisa nggak sih lu ngirim tukang yang bisa bahasa Inggris biar bisa ngobrol? Nggak ada, kata dia, ya, anjing. Ya udah, ribet. Harusnya tukang Jawa tuh. Tapi bayar ongkos kesana. Iya, ongkos kesana tukang Jawa. Iya, ngerti. Sebenarnya ada juga Tukang Jawa tapi pernah nggak ngurusin pemanas terang? Ini nggak ada. Oh iya benar, bingung. ngeblank pasti dia. Video call lagi temennya yang lagi di warung. Opo. Masuk iki. Asil JKT 48 hidungnya patah karena cheers. Maksud aku berarti kalau misalnya cheers gitu-gitunya tuh berarti profesional dong. Maksudnya ikut klub sekolah Iya, gitu. atlet, masuknya atlet. Atlet malah. Kan yang kayak ngewakilin Indonesia juga kan. Iya, kan ada diperlombakan cheers ini. Tapi hitungannya olahraga. Olahraga. Olahraga, cheers. Baru tahu aku. Kira performers aja. Oh, kok nggak tahu kalau itu bagian dari olahraga? Jadi gini, Amang Ruth Sitompul. Berarti sudah maksudnya dari sekolah atau dari klub? Dari klub aku masuk. Klub. Udah mewakili Indonesia gitu? Udah mewakili Indonesia. Kemana aja udah? Sebenarnya enggak, waktu itu sempat hampir ke Jepang tapi karena hidung aku patah juga kan. Jadi Banyak kali lumayan cederanya kali patah ya perasaannya. Hidung patah kenapa? nih masih kelihatan loh. Oh, masih ada bekas patahnya. Kenapa? Apa? Jadi kan aku tuh back jatuhnya kan yang nangkep kan. Aku lagi lempar, flyer aku tuh enggak ngunci tangan. Dia gini, kena sikut dan kan kalau misalnya dilempar terus ke bawah itu kan kecepatannya Kenceng banget itu. Ya. Jadi langsung dek, akunya jatuh, dianya jatuh, terus dianya sempet pingsan, akunya mimisan parah banget ternyata patah. Cek VAR, dua-dua kartu merah. Ngikut gua itu kartu merah. Bener, direct red card. Direct red card. Tapi kecelakaan kayak gitu nggak bikin kayak jadi trauma, kapok gitu. 2 jam istirahat, yuk latihan lagi. Oh karena itu hal wajar banget. Misalnya Hal wajar kemungkinan banget. terjadinya tuh ada ya. Iya, mungkin terjadi kayak aku cuma disuruh istirahat 2 jam. Pakai daun sirih tuh kayak gini. Itu ilmu lama. Pakai daun Itu ilmu lama pakai daun Cuma sirih. diestin doang, Dikasih dikasih es, es, tunggu udah nggak keluar darah, lanjut latihan Lanjut lagi. lagi. Ya ampun. Kalau dia tuh udah Itu pas momen latihan, Mbak. mau latihan? Oke. Tapi Tapi nggak ikut berangkat gara-gara Enggak, jadi nggak ikut. udah ikut latihan sampai itu begitu Sampai berangkat. berdarah hidung.